Pemirsa, peti jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah tiba di kota Karbala. Jenazah Ali Khamenei disemayamkan di makam Imam Hussein. Jutaan pelayat sambut peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei saat tiba di kompleks makam Imam Hussein. Para pelayat berebut memegang peti jenazah Ali Khamenei sebagai bentuk penghormatan terakhir. Jenazah Ali Khamenei kemudian disemayamkan sebagai bagian dari prosesi pemakaman kenegaraan. Setelah disemayamkan, jenazah kemudian diterbangkan kembali ke Iran. Jenazah Ayatollah Ali Khamenei akan dimakamkan di makam suci Imam Reza di Mashhad sesuai wasiat Khamenei. Sebelumnya, pemirsa, ribuan orang berkumpul di makam Imam Ali pada hari Rabu untuk prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di kota suci Najaf, Irak. Ribuan pelayat berdesak-desakan mengarak peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang diselimuti bendera Iran. Prosesi pemakaman ini dimulai Rabu pagi di area jembatan Kufa sebelum melewati kota. Upacara pemakaman di Najaf berakhir setelah peti jenazah Khamenei tiba di komplek makam suci Imam Ali bin Abi Thalib. Kerumunan warga juga mengiringi truk yang membawa peti mati Khamenei bersama beberapa anggota keluarganya. Beberapa pelayat juga terlihat mengibarkan bendera Irak dan Iran, menandakan kedua bangsa tersebut memiliki darah dan jiwa yang sama. هذا التشييع المهيب للسيد الخامنائي الشهيد يعبر عن تمسك ووحدة الأمة الإسلامية ورفضا لهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية، وأن هذا التشييع في إيران وفي العراق يدل على أن السيد له مكانة في المجتمع الإسلامي في المجتمع. Setelah upacara di Najaf, jenazah Khamenei dijadwalkan akan dipindah ke kota Karbala. Prosesi pemakaman yang berlangsung selama beberapa hari ini dijadwalkan berakhir pada hari ini di kota Mashhad, Iran Timur Laut, tempat Khamenei akan dimakamkan. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada 28 Februari. Putranya Mujtaba Khamenei kemudian diangkat sebagai penggantinya. Pemirsa, polisi sebut oknum penyelenggara negara diduga terkait suap, tindak pidana pencucian uang serta korupsi di 3 kasus besar. Kami hadirkan informasi saat lagi, tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Yanufus. Pemirsa, 74 kg emas dan uang ratusan miliar disita polisi saat menggeledah kafe dan rumah diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah di Jakarta Selatan dan Sentul, Jawa Barat. Penggeledahan terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batubara PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi menyita 74 kg emas, uang senilai $4.767.300 Amerika Serikat, $14.083.800 Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone,
Kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, jadi ini sebenarnya rumah siapa, Pak? Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Itu belum ada yang ditangkap, Pak? Belum, masih nunggu. Terkait penggeledahan ini terkait kasusnya, Tadi sudah dijelaskan, nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang gimana lagi, Pak? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Hasil temuan ini berasal dari berangkas yang berada di balik dinding. Sebelumnya penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri juga menggeledah sebuah restoran The Clan dan tempat penukaran uang atau money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Clan, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara itu dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Penyidik membawa 7 koper, 2 box kontainer, dan 1 kardus yang berisi uang serta dokumen. Tim Liputan News melaporkan. Sepanjang Rabu 8 Juli, pemirsa Polri menggeledah 12 lokasi di Jakarta, Banten, dan Bogor. Penggeledahan terkait dugaan suap, tindak pidana pencucian uang, serta korupsi batubara penyebab blackout PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Penggeledahan, Pak. Rabu sore kawasan Cipete, Jakarta Selatan berubah tegang setelah puluhan personel polisi menggeledah kafe The Clan dan penukaran uang asing. Personel Brimob bersenjata lengkap dan kendaraan taktis juga terlihat berjaga di lokasi. Tim gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi diduga terkait tindak pidana pencucian uang, suap, serta korupsi batu bara yang berhubungan dengan blackout PLN, Asabri, serta utang Krakatau Steel. 12 lokasi tersebar di Jakarta, Banten, dan Bogor digeledah. Satu kantor perusahaan di Jakarta Barat, sebuah kantor pusat di Jakarta Pusat, satu kantor perusahaan di Jakarta Utara. Lokasi tersebar di Jakarta Selatan berupa kantor perusahaan, kafe, penukaran uang asing, rumah, serta apartemen. Di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Dan sebuah rumah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana di lokasi ini ditemukan uang ratusan miliar dan puluhan kilogram emas batangan. Penggeledahan ini dilakukan berdasarkan 2 laporan yang diterima polisi, di mana kejahatan ini diduga dilakukan oleh salah satu penyelenggara negara. Sebelumnya beredar isu terkait pemilik restoran yang digeledah yang diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah. Namun polisi menegaskan tidak mengaitkan penggeledahan dengan isu kepemilikan restoran.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penggeledahan di 12 lokasi di Jakarta, Banten, dan Bogor, pemirsa, terkait dugaan suap tindak pidana pencucian uang serta korupsi di 3 kasus besar. Penggeledahan berdasarkan 2 laporan yang diterima polisi, di mana kejahatan ini diduga dilakukan oleh oknum penyelenggara negara. Dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri Persero dan atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian hutang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025. Polisi sita uang ratusan miliar rupiah dan puluhan kilogram emas batangan dalam penggeledahan terkait kasus korupsi batubara. Penyidikan kasus ini menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto terhadap dugaan kasus korupsi. Tim Gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di 12 lokasi berbeda yang tersebar di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Penggeledahan terkait penyidikan dugaan kasus korupsi tindak pidana pencucian uang yang melibatkan PT PLN Persero, PT Asabri Persero, dan PT Krakatau Steel. Tim gabungan telah menyelesaikan penggeledahan di 2 lokasi di wilayah Jakarta Selatan, yakni Cafe The Clan Signature di Cipete dan Coin Money Changer di Cipete Selatan, serta sebuah rumah mewah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari penggeledahan di wilayah Cipete, Jakarta Selatan dan Sentul, Bogor, Jawa Barat, polisi menyita uang ratusan miliar rupiah dan puluhan kilogram emas batangan. Dari penggeledahan di Cafe The Clan Signature di Cipete, polisi menyita dokumen, handphone, uang lebih dari 3 juta dolar Singapura, uang hampir 900 ribu dolar Amerika Serikat, dan uang lebih dari 250 juta rupiah dengan total senilai 60 miliar rupiah. Dari penggeledahan di Money Changer Cipete, petugas menyita 71 item barang bukti dan 16 uang asing dengan total senilai 7,2 miliar rupiah. Sementara dari hasil penggeledahan di rumah mewah Sentul, petugas menyita 74 kg emas batangan, uang lebih dari 4,7 juta dolar Amerika Serikat, uang lebih dari 14 juta dolar Singapura, uang 100 juta rupiah, dokumen, handphone, sejumlah foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan berangkas dengan total senilai 476 miliar rupiah. Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi, tindak pidana pencucian uang hingga suap. Penyidikan ini menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto terhadap dugaan kasus korupsi sehingga turut menjadi perhatian kepolisian untuk melakukan pengungkapan dan penyidikan. Ya, sementara itu pemirsa, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh polisi. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang dilakukan polisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sehubungan dengan isu dan informasi yang berkembang di media massa dan media sosial saat ini, kami menyampaikan beberapa hal bahwa kegiatan penggeledahan yang terjadi saat ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penanganan perkara yang menjadi kewenangan instansi Polri. Oleh karena itu, kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegak hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi resmi dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Kejaksaan Agung tetap berkomitmen mendukung penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan akuntabel oleh seluruh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing, demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, jelang laga perempat final antara Prancis kontra Maroko, wasit yang akan bertugas berasal dari Argentina. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di ID Sore bersama saya, Aya Nufus. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Amerika Serikat dilaporkan kembali serang Iran. Hal ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ledakan terlihat di kota pelabuhan Chabahar, selatan Iran. Rekaman gambar ini dipublikasikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosialnya. Belum diketahui pasti tanggal pengambilan rekaman, namun Trump merilis video setelah menyatakan gencatan senjata dengan Iran berakhir. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM telah menyatakan serangan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran, pemirsa, kembali meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran menargetkan 85 situs militer Amerika Serikat sebagai respons terhadap agresi militer Amerika Serikat. Selain itu, pembalasan ini juga sebagai janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Iran serang AS dengan rudal balistik dan drone. Sementara itu, pemirsa, Garda Revolusi Islam Iran berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Reaper di Koraj, Iran. Konflik ini kembali memanas usai Iran dan Amerika Serikat saling serang. MQ-9 merupakan drone pengintai dan mampu membawa senjata berpemandu presisi. Iran Amerika Serikat kembali memanas, pemirsa. AS klaim Iran kembali melakukan serangan ke kapal komersil di Selat Hormuz. Pasca serangan tersebut, AS melakukan serangan balasan ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Iran Amerika Serikat kembali memanas. Amerika klaim Iran kembali melakukan serangan ke kapal komersil di Selat Hormuz. Akibat serangan pada Senin malam ini, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat telah mengonfirmasi serangan Iran ini.
Pasca serangan Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat membalas dengan menyerang di wilayah selatan Irak. 7 ledakan mengguncang Pulau Qesem, Iran. Serangan udara Amerika Serikat juga menargetkan kota pelabuhan Bandar Abbas di Iran Selatan. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata 60 hari yang ditandatangani kedua negara di Swiss. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan tersebut muncul setelah Iran dan Amerika kembali saling serang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ia juga mengecam pemerintah Iran dengan menyebutnya gila setelah kedua negara saling serang. Trump mengatakan para negosiator AS dapat melanjutkan pembicaraan jika mereka menginginkannya, namun ia menilai hal tersebut buang-buang waktu. Fire over. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. Sementara Kepala Negosiator Iran Muhammad Ghalibaf merinci pelanggaran utama pada MOU atau Nota Kesepahaman oleh Amerika Serikat. Dalam akun media sosialnya, Ghalibaf menyebut bahwa AS telah melanggar peraturan Iran di Selat Hormuz. AS juga disebut terus melontarkan ancaman serangan lanjutan. Kemudian ia menyebut Amerika Serikat kembali berlakukan sanksi terhadap sektor minyak Iran, peluncuran serangan ke wilayah selatan Iran, hingga masih berlanjutnya serangan agresi militer Israel. Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat kembali saling serang. AS mengklaim bahwa Iran meluncurkan serangan ke kapal komersial di Selat Hormuz. Kemudian AS melakukan serangan balasan ke pelabuhan Bandar Abbas di Iran Selatan. Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini patroli di perairan Timur Tengah. Patroli ini pemirsa untuk mendorong keamanan dan stabilitas Timur Tengah. Angkatan Laut Amerika Serikat menerjunkan lebih dari 20 kapal perang untuk patroli setelah serangan dilancarkan Amerika ke Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis serangan ke Iran atas arahan Panglima tertinggi. Serangan tambahan ke Iran ini untuk melemahkan kemampuan Iran yang kerap mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Iran atas tindakan agresi baru-baru ini terhadap kapal komersial dan sipil yang melintasi jalur pelayaran internasional. Pemirsa, usai polisi menggeledah kafe The Klein terkait dengan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, rumah diduga milik Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah di Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini sempat dijaga ketat personil TNI. Sejumlah personil TNI berjaga-jaga di depan gerbang rumah mewah diduga milik Jampitsus Febri Adriansyah. Sebelumnya, tim penyidik melakukan penggeledahan di The Klein Signature Cafe dan juga sebuah money changer di Cipete, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan, penyidik menyita dokumen serta uang dalam berbagai mata uang asing diduga terkait dengan penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri dan juga Krakatau Steel. Mabes TNI buka suara terkait dengan penjagaan di rumah Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut Kapuspen TNI, Brigjen Muhammad Nas, pengamanan dilakukan atas permintaan kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perlindungan jaksa. Kapuspen TNI juga menyebut bahwa pengamanan tidak berkaitan dengan isu saat ini dan penggeledahan di sejumlah lokasi merupakan wewenang Polri.
Sementara itu pemirsa, pengamanan Polda Metro Jaya diperketat pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait dengan penanganan 3 kasus korupsi. Penjagaan ketat dimulai dari pintu masuk hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Berbeda dengan hari-hari biasa, penjagaan markas Polda Metro Jaya Kamis pagi ini diperketat. Sejumlah personel BRIMOB ditempatkan di beberapa titik, dimulai dari pintu masuk hingga ke gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Patroli juga keliling dilakukan. Penjagaan diperketat pasca penyidik Kortas Tipikor Polri dan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. 3 kasus korupsi tersebut antara lain pengadaan batu bara yang memicu pemadaman listrik, korupsi PT Asabri, dan penyelesaian hutang PT CBS kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Saat penggeledahan, penyidik menyita 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kevin Pakan yang ada di Mapolda Metro Jaya dan Amrina Rida yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta. Selamat sore teman-teman, saya ke Kevin terlebih dahulu. Ya Kevin, bisa Anda ceritakan atau jelaskan gimana kondisi terkini di Polda Metro Jaya, Kevin? Ya, selamat sore Anita dan pemirsa. Memang berdasarkan pantauan kami pada sore hari ini di Mapolda Metro Jaya cukup berbeda bila dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Berdasarkan pantauan kami tepatnya di gedung Ditkrimsus Polda Metro Jaya terdapat sejumlah mobil kendaraan taktis yang memang kami pantau masih berada di Mapolda Metro Jaya dan juga yang berada di sekitar parkiran dari Mapolda Metro Jaya. Dan pada saat ini untuk update terkini tadi dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya yang sebelumnya berencana untuk memberikan keterangan pers terkait dengan bagaimana update atau perkembangan dari penanganan 3 perkara korupsi dari pasokan batubara, kemudian PT Asabri dan juga dari Krakatau Steel ini dapat dipastikan batal dilakukan hari ini. Namun yang menarik tadi kami memantau ada dari Kadif Humas Polri yang keluar dari gedung Ditkrimsus Polda Metro Jaya yang sempat menyampaikan sedikit pernyataan bahwa nanti akan dijadwalkan lebih lanjut terkait dengan bagaimana update yang akan dilakukan dari Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Hal senada juga disampaikan tadi dari Kakortas Tipikor Mabes Polri, Irjen Toto, yang juga mengkonfirmasi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penyidikan dari 3 objek perkara ini masih terus didalami. Maka sampai dengan saat ini kami masih belum bisa mendapatkan informasi bagaimana update terkini dari perkembangan kasus yang terjadi. Namun berdasarkan pantauan kami di mana tadi siang juga dari sejumlah barang bukti, tepatnya ada 7 koper yang mana ini merupakan barang bukti dari 1 rumah mewah yang telah dilakukan penggeledahan dari pihak penyidik dari kepolisian yang mana sudah dipastikan telah berada di Ditkrimsus Polda Metro Jaya, dan sejumlah barang bukti tersebut sudah dilakukan proses atau tengah dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Total ada 12 titik atau lokasi yang menjadi tempat digeledah terkait dengan 3 perkara kasus ini. Dan juga tadi kami sempat mengkonfirmasi bagaimana update terkini terkait dengan adanya keterlibatan dari oknum pegawai negeri sipil terutama dari Kejagung. Namun hingga saat ini pihak dari kepolisian masih belum ingin menyampaikan informasi resmi terkait dengan perkembangan yang terjadi. Anita. Baik, terima kasih Kevin. Saya beralih ke Amrina Rida di Kebayoran Baru, Jakarta. Amrina, bisa Anda ceritakan seperti apa kondisi di rumah di Kebayoran saat ini setelah dilakukan penggeledahan di sana? Iya, Anita dan juga pemirsa, kalau kami lihat pada sore hari ini untuk situasi di salah satu rumah yang diduga milik dari Jampitsus Kejagung Republik Indonesia Febri Adriansyah pada sore hari ini nampak cukup berbeda dibandingkan kemarin malam. Kalau kemarin malam ini ada puluhan dari aparat TNI yang melakukan penjagaan ketat di luar ataupun juga di gerbang rumah tersebut. Ini pada sore hari ini nampak sudah tidak nampak lagi adanya personel
personel TNI ataupun juga aparat TNI yang melakukan penjagaan. Kita lihat situasi terkini oleh visual yang ditampilkan oleh juru kamera kami, Jamie Jasin. Seperti inilah situasinya, bahwa kalau kemarin malam di area gerbang masuk begitu ya, dijaga oleh puluhan aparat TNI berseragam, saat ini di area gerbang masuk ini sudah tidak nampak lagi adanya aparat TNI. Namun memang kita bisa melihat masih ada sejumlah kendaraan ataupun juga mobil di area sekitar rumah, yang mana diantaranya ini nampak seperti mobil dinas dari Kejaksaan Agung, lalu juga mobil-mobil pribadi. Meskipun demikian, Anita, kalau kami pantau pada siang hari hingga sore hari ini memang masih cukup nampak juga sejumlah petugas gitu ya dari pihak Kejaksaan Agung yang keluar masuk di rumah milik Febri Adriansyah. Dan memang kami tadi tidak diberikan kesempatan ataupun juga tidak mendapatkan statement apapun dari para petugas yang keluar masuk di area rumah Febri Adriansyah. Berkaitan dengan adanya penjagaan yang dilakukan oleh pihak aparat TNI, dari Kejagung sendiri memang belum memberikan statement apapun mengapa rumah Febri Adriansyah kemarin malam ini dijaga begitu ketatnya. Namun kalau dari Mabes TNI, ini Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas telah memberikan keterangan tertulis di mana ia menjelaskan bahwa pengerahan personel ini dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari Kejagung dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. Kita akan pantau bagaimana situasi ke depannya, Anita. Sebentar demikian kembali ke Anda. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Pemirsa, 74 kg emas dan juga uang ratusan miliar disita polisi saat menggeledah kafe dan juga rumah diduga milik Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta Selatan dan Sentul, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri dan juga Krakatau Steel. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batubara, PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi menyita 74 kg emas, uang 4 juta dolar Amerika, 14 juta dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, terima kasih. Saya akan sampaikan update berkaitan hasil penggeledahan rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, jadi ini sebenarnya rumah siapa, Pak? Itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Tapi apakah sudah ada yang ditangkap? Sampai saat ini masih pada proses untuk penggeledahan, kemudian beberapa pembuktian. Itu belum ada yang ditangkap, Pak? Belum. Masih nanti. Terkait penggeledahan ini terkait kasusnya, kasus tadi sudah dijelaskan. Nanti secara detail akan kita sampaikan setelah seluruhnya proses penyidikan dilakukan. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang gimana lagi, Pak? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Hasil temuan ini berasal dari brankas yang berada di balik dinding. Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri juga menggeledah sebuah restoran The Clean dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Clean, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah.
Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Penyidik membawa 7 koper, 2 box kontainer, dan 1 kardus yang berisi uang dan dokumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasih. Selamat sore Ibu Yenti. Selamat sore Mbak Anita. Baik Ibu, ini terkait dengan penggeledahan yang telah terjadi Bu. Nih polisi telah menggeledah 12 lokasi ya Bu ya. Polisi geledah 12 lokasi, lalu ditemukan uang ratusan miliar rupiah dan emas batangan ini puluhan kilogram Bu. Apakah ada yang janggal dari penggeledahan ini Bu? Ya, barangnya janggal ya. Kalau penggeledahannya tentu berkaitan dengan proses hukum ya kan. Proses hukumnya harus sudah tepat, kenapa digeledah. Kalau nggak salah kan ini kasusnya dipicu dengan kasus PLTU berkaitan dengan blackout kemarin kan. Itu sudah didalami, terus kemudian tas Tipikor kemudian sudah memastikan bahwa pihak-pihak tertentu digeledah, ya kan? Nah, yang dari geledahan ini memang kan yang bukan tidak wajar ya, mengagetkan lah, kok banyak sekali gitu kan. Jadi kalau ada penggeledahan kemudian digeledah itu jumlahnya besar sekali dan oleh tas Tipikor itu kemudian dikaitkan dengan pihak yang digeledah, siapapun itu berkaitan dengan apa yang sudah di-mappingkan dalam strategi pengungkapan, maka akan dikaitkan dengan profil orang yang diduga berkaitan dengan barang-barang yang digeledah di suatu tempat itu. Sepertinya ya ini agak mencurigakan, sangat mencurigakan jumlahnya seperti itu, dan ada hal-hal yang janggal ya, menyimpan uang segitu banyak kok di rumah, kok di tempat, kok di lokasi gitu ya. Kemudian ada penyimpanan emas yang sedemikian banyak, itu kan bahaya sebetulnya kan. Nah, ini kan perlu didalami. Ini dari mana? Ini uang apa? Tetapi bukan asal-asalan ya. Bukan ada orang kaya kemudian digeledah, tidak. Ini sudah ada skemanya dalam strategi pengungkapan berkaitan dengan awalnya adalah kasus dari PLTU batubara, dan kemudian disampaikan bahwa juga kemudian berkaitan dengan kasus Asabri dan Krakatau Steel. Ya, kita nggak tahu ini Krakatau Steel yang mana, Asabri yang mana. Apakah Asabri yang waktu itu ataukah yang betul yang tahun 2020 sampai dengan 2025 ini? Yang mana lagi gitu. Begitu Mbak Anita. Baik Ibu, apalagi tadi kan infonya adalah ada kafe begitu ya Bu, lalu juga ada money changer yang digeledah. Ibu, ini apakah money changer memungkinkan begitu Bu digunakan sebagai tempat untuk pencucian uang Bu? Dari sejarahnya munculnya Anti Money Laundering International Legal Regime, regime Anti Money Laundering Internasional itu salah satu yang patut dicurigai atau yang sering digunakan oleh pelaku-pelaku money laundering itu adalah memang melalui money changer, ya, menukarkan ke money changer, atau bahkan mereka yang telah melakukan kejahatan, korupsi atau kejahatan ekonomi itu malah mereka bikin sendiri money changernya supaya uang hasil korupsi itu bisa disamarkan seolah-olah mereka adalah memang punya bisnis money changer dan uangnya itu lebih masuk, dan kemudian tidak mereka akali sedemikian rupa sehingga tidak harus lapor kepada PPATK dan tidak teridentifikasi. Nah, sekarang kita lihat ini money changernya siapa, pergerakan aliran dana ini bagaimana, itu akan kita lihat. Demikian juga dengan tempat yang ada di 2 tempat ya, kalau nggak salah ada berangkas yang diketahui setelah penggeledahan. Kalau sudah digeledah dan kemudian ada barang-barang yang banyak dan kemudian penyidik ini sedang mengungkap korupsi yang tadinya berkaitan dengan PLTU, dan menurut
penyidik yang disampaikan kepada media walaupun informal ya, karena rilisnya belum, katanya juga berkaitan dengan penanganan kasus korupsi Asabri dan Krakatau Steel, ya ini pasti akan dikaitkan dengan siapapun pemiliknya, siapapun penguasa atas barang tersebut di tempat yang digeledah 12 tempat itu, dikaitkan dengan profilnya, dikaitkan dengan harta sebanyak ini. Nah, nanti akan dilihat ini dari mana, bagaimana, dan pasti ini kalau penyidik itu pasti presumption of guilt ya. Jadi dugaannya keras dari penyidik itu adalah ini dari hasil kejahatan. Karena kejahatannya itu korupsi, jadi ini adalah indikasi modus tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan korupsi yang sedang ditanganinya. Bahkan kemudian ada berdasarkan berdasarkan yang temuan tadi yang digeledah ternyata jauh lebih besar daripada ketika memang tadinya menggeledah satu korupsi saja, yaitu korupsi PLTU berkaitan dengan batu bara dan mengakibatkan blackout di beberapa provinsi. Dan kemudian dengan banyaknya yang disita dan beberapa ini, kemudian kemungkinan ini penyidik menemukan juga ini ada kaitannya dengan kasus Asabri dan Krakatau Steel. Mungkin begitu bacaannya seperti itu, tapi nggak tahu juga apakah memang penggeledahannya itu berkaitan dengan 3 kejahatan sekaligus, ataukah memang awalnya hanya PLTU dan kemudian pengembangannya diketemukan berkaitan dengan harta yang ada dan kemudian mereka sudah mempunyai data-data sehingga ini juga kemungkinan berkaitan dengan hasil kejahatan, yaitu dari korupsi Krakatau Steel dan korupsi PT Asabri gitu. Baik, Ibu, berarti ini bisa dikatakan sebagai korupsi yang terstruktur gitu ya, Bu ya. Ibu Yati, ini kan dengan hasil penggeledahan dengan nominal yang fantastis, Bu, bukan hal yang biasa begitu ya, Bu. Ini sebenarnya seberapa penting, Bu, undang-undang perampasan aset yang hingga saat ini belum juga rampung, Bu? Sangat penting. Ini kan kalau disebutkan Asabri, disebutkan bahwa Krakatau Steel, PLTU pun sejak 2018 kan kemarin ya, 2018 sampai periode 2026 gitu ya. Bahkan 2025, 2023, 2025 ada peningkatan yang sedemikian rupa signifikan gitu kan. Artinya apa? Atau Asabri ini ada kasus-kasus yang tidak tuntas. Ada harta kekayaan hasil korupsi yang memang atau hasil kejahatan ekonomi yang lain, judol narkotika dan lain sebagainya yang belum dapat dirampas karena belum menggunakan TPPU. Jadi baik, Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Yenti Garnasi atas kesempatannya sudah bergabung di Ayu sore hari ini. Pemirsa, kaca bagian depan kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Menteng, Jakarta Pusat tiba-tiba pecah. Kaca pecah diduga akibat penembakan orang tak dikenal. Kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, siang tadi mendadak ramai. Kaca di lantai 2 tiba-tiba pecah dan pecahannya berserakan di area parkiran. Pecahannya kaca di kantor BGN ini diduga merupakan teror penembakan oleh orang tak dikenal. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Namun demikian, pengelola gedung BGN menyebut kaca pecah akibat terjadinya proses pemuaian. Pihaknya juga mengatakan pecahnya kaca bukanlah kejadian yang pertama, namun sudah beberapa kali terjadi. Kurang lebih jam setengah 12 Pak ya, kurang lebih setengah 12. Kemudian untuk adanya polis lain ini gimana Pak? Kenapa? Supaya tidak terjadi korban ya. Jadi dikasih polis lain, nanti ini kita bersihkan semua. Jadi mobil-mobil nanti nggak parkir di bawah, jadi biar aman aja sih. Jadi itu cara pencegahannya. Kemudian saat insiden apakah ada korban atau? Oh nggak ada, alhamdulillah aman semua, nggak ada. Aman. Tapi sebelumnya apakah pernah terjadi insiden serupa Pak? Oh iya, 1-2 tahun sekali itu pasti ada kaca pecah. Nah itu seperti itu bisa dilihat. Itu ada yang bekas pecahan udah kita ganti. Lantai 2, lantai 5, lantai 8 juga ada yang pecah. Nah ini juga ada kaca kanopi juga ada yang pecah juga. Dan itu semua kita ganti. Gitu. Mungkin ada lagi Pak yang
Itu aja sih paling. Jadi nggak ada masalah apa-apa sih. Emang kaca pecah itu real karena pemuaian kaca, itu aja sih. Bahwa kejadian pecahnya kaca di BGN ini dari salah satu bidang kaca itu bukan karena ada penembakan ataupun teror. Jadi dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh pengelola gedung bahwa terjadi pemuaian dari bidang kaca tersebut sehingga mengakibatkan kaca pecah dan akan segera dilakukan penggantian pada besok hari. Itu aja saya rasa. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Pemirsa, sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa selesai menjalani sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Tim kuasa hukum terdakwa mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pekan lalu. Tim kuasa hukum terdakwa hanya menuntut satu hal, yakni agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Kami sudah melakukan nota perlawanan ya, yang terdiri atas 37 halaman yang kita berikan judul Indonesia Menggugat ya. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini, bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in... Setelah sidang eksepsi yang digelar hari ini, Dr. Tifa akan menjalani sidang lanjutan pekan depan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, usai menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo bersiap untuk sidang gugatan pra-peradilan kedua yang akan digelar Jumat besok. Roy Suryo kini juga mengincar pembatalan status tersangkanya di pra-peradilan kedua. Pra-peradilan terbaru ini akan menjadi upaya hukum yang ditempuh terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE yang dinilai Roy Suryo dan tim kuasa hukum tidak sesuai. Selain gugatan pra-peradilan kedua, Roy Suryo juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Roy Suryo menang di pra-peradilan pertama. Pihak Peradi menanggapi santai dengan yakin bahwa di pra-peradilan kedua kubu Roy Suryo CS ini akan kalah. Peradi menganggap pra-peradilan kedua hanya mengulang dari pra-peradilan pertama yang dimana sebagian poin yang diajukan tidak dikabulkan majelis hakim mengenai penetapan tersangka Roy Suryo. Nah, untuk pra yang kedua itu saya rasa sudah tercermin kok. Dari permohonan yang dilakukan teman-teman, ya Bang Refli dan lain-lain sebagainya, itu jelas tercermin di situ. Untuk pra yang kedua itu ada juga bahannya separuh masuk ke pra pertama. Dan itu tidak dikabulkan kan? Nah, tapi kita lihat saja. Semoga doa saya juga akan mengabulkan seperti Bang Refli katakan tadi bahwa mengabulkan untuk pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua ini, Saudara Ade Darmawan, ya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang pertama. Jadi betul-betul materinya berbeda. Jadi kami mempermasalahkan pasal ya yang digunakan untuk melakukan untuk menersangkakan Roy Suryo. Kami katakan bahwa pasal tersebut tidak memenuhi minimal 2 alat bukti sebagai langkah permulaan untuk menggunakan pasal itu dalam penersangkaan. Nah, ini adalah materi pra-peradilan tentunya. Kenapa kami satu-satu? Karena kami ingin berkonsentrasi penuh agar argumentasi kami adalah argumentasi yang precise, concise, komprehensif. Jadi kami akan buktikan
bahwa penggunaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 itu tidak pada tempatnya untuk menersangkakan prosedur. Seandainya, ya, kami dari sisi hukum ini dikabulkan, maka kami berharap nantinya jaksa tidak lagi menuntut masalah dengan pasal-pasal yang tidak masuk dalam prosedur, yaitu yang ancamannya 8 sampai 12 tahun. Kemudian perkara kemudian eksekusinya ada ketidaksempurnaan, justru itulah yang kami permasalahkan. Jadi fokus dari penahanan dan lain sebagainya itulah yang kemudian secara faktual, karena ini menjadi sebuah putusan pengadilan. Jadi Anda tidak bisa mendinai. Roy Suryo menang sebagian pra-peradilan. Hakim menilai penggeledahan, penangkapan dan juga penahanannya tidak sah. Namun Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan menyebut pra-peradilan Roy Suryo bukan masuk pokok perkara. Di 124/2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. Menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo disambut teriakan histeris pendukungnya. Dalam sidang gugatan pra-peradilan Selasa siang, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan upaya penggeledahan, penangkapan, serta penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah. Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP-Dah Rumah TAP 373/6 Rumawi Res 124/2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. Roy Suryo menyampaikan rasa syukurnya setelah dinyatakan menang sebagian gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Ini membuktikan penangkapan, penggeledahan serta penahanannya oleh penyidik dianggap tidak sah. Ini bukan cuma untuk saya, tapi untuk seluruh Indonesia. Karena apa? Karena dengan ada begini, insya Allah tidak akan ada lagi penangkapan semena-mena. Tidak akan ada lagi penggeledahan semena-mena, semena-mena. Apalagi saya ceritakan waktu itu benar seperti peristiwa film G30S. Hanya memang beberapa film yang tidak ada, tapi hakim melihatnya. Sementara itu, Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan dalam dialog dengan iNews menilai gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo hanyalah menyentuh administratifnya saja dan bukan masuk pokok perkara, yakni dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi. Yang menjadi persoalan adalah persoalan di mana administrasi penahanan, administrasi penangkapan, dan administrasi penggeledahan. Hanya itu aja kok, dan itu tidak berdampak pada pokok perkara. Selanjutnya, Roy Suryo telah mengajukan gugatan pra-peradilan kedua yang sidangnya akan digelar Jumat 10 Juli. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait dengan sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta, serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh majelis hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki.
Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan News melaporkan. Fantastis 74 kg emas dan 476 miliar rupiah di Jakarta Selatan dan Sentul, Bogor. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Anyus Sore. Sebuah mobil supercar McLaren 720S pemirsa mengalami kecelakaan tunggal di Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan mobil rusak parah dan pengemudi terluka. Sebuah mobil sport McLaren 720S mengalami kecelakaan mengerikan di Jalan Solo Wonogiri di Desa Telukan, Sukoharjo saat dini hari. Semula kendaraan melaju dari arah Sukoharjo menuju ke Solo. Sampai di lokasi, pengemudi McLaren oleng ke kiri menabrak pagar, tiang telepon, dan tiang listrik. Pemilik mobil yang juga penumpang Febrian Paundra Alditama yang merupakan kreator konten gaming mengaku kecelakaan tunggal akibat ban selip. Benturan yang keras membuat kendaraan mengalami kerusakan parah hingga badan mobil terbelah dua. Setelah kena lampu merah di peluang kemudian berjalan, menurut keterangan dari pengemudi sementara ini terjadi selip, jadi bannya itu selip, tidak bisa menguasai kendaraan sehingga oleh ke kiri kemudian menabrak. Akibat kecelakaan tunggal ini, 2 orang terluka dan dirawat di Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dia Sintia, iNews melaporkan. Diduga tidak fokus saat berkendara, sebuah truk bak terbuka menabrak truk box yang ada di depannya. Akibat sopir truk bak, pemirsa terjepit di bagian kabin kemudi. Laka Pak, barusan Pak. Ada laka Pak. Barusan ada laka. Barusan terjadi. Kecelakaan beruntun truk bak dan truk box terjadi di depan pergudangan di Jalan Beranjangan, Osowilangun, Surabaya. Peristiwa bermula saat truk bak yang melaju dari arah timur menuju barat menabrak 2 kendaraan di depannya yang tengah melambat untuk memberikan kesempatan truk yang akan keluar dari kawasan pergudangan. Diduga kecelakaan terjadi lantaran supir truk kurang berkonsentrasi hingga gagal mengantisipasi kendaraan di depannya yang berhenti. Benturan keras membuat salah satu kendaraan terdorong hingga membuat supir truk terjepit di kabin kemudi. Setelah 1 jam, sopir berinisial FC yang terjepit berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Kini Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk memastikan kondisi truk dan muatan yang dibawanya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang karyawan toko elektronik tewas terjepit akibat lift jatuh dari lantai 3 di pertokoan Roxy Mas Gambir, Jakarta Pusat. Kecelakaan terjadi saat korban sedang menurunkan barang. Parah, kakinya doang ini. Tapi ada barangnya. Tubuh pria naas ini menggelantung terjepit lift barang di perusahaan tempatnya bekerja di Ruko Roxy Mas Gambir, Jakarta Pusat. Korban tewas seketika dengan kondisi bagian kepala berada di lantai 3 dan bagian kaki di lantai 2. Sementara seluruh bagian badannya terjepit kotak lift. Korban berinisial IY, pria berusia 42 tahun, telah 20 tahun lebih bekerja di tempat tersebut. Insiden bermula saat korban tengah menurunkan barang dari lantai 3 ke lantai 1. Namun saat akan mengambil barang lainnya, lift tersebut tiba-tiba anjlok hingga membuat tubuh korban ikut jatuh dan terjepit. Polisi telah melakukan penyelidikan dan telah menggelar olah TKP serta meminta keterangan dari 12 orang saksi. Tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, namun pihak kepolisian akan meminta keterangan dari pihak penyedia lift.
Pemirsa, 3 pekerja saluran air tewas di dalam lubang saluran air di kawasan Taman Mini Indonesia Indah di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis siang. Ketiganya ini dievakuasi dari lubang saluran air sedalam 7 meter. Proses evakuasi dilakukan petugas Sudin Jakarta Timur menggunakan katrol. Salah satu petugas damkar masuk ke dalam saluran air untuk mengevakuasi ketiga pekerja yang salah satu merupakan warga negara asing. Satu persatu ketiganya berhasil dievakuasi petugas, namun sudah dalam kondisi meninggal dunia. Diduga ketiganya tewas saat bekerja memperbaiki pipa saluran air sedalam 7 meter. Informasinya ada pekerja yang sedang turun gorong-gorong jatuh, Pak. Jatuh pisan, kemudian ada temannya lagi menolong jatuh, dan ada satu lagi ikut jatuh juga. Jadi semua ada 3 orang yang masuk gorong-gorong itu, Pak. Artinya mereka itu saling mau menolong atau seperti apa sih, Pak? Apa sedang mengerjakan sesuatu? Nah, informasi dari lokasi itu sedang ada pekerjaan PAM, Pak. Di dalam? Iya, di dalam, Pak. Ketiga jenazah yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk diautopsi. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aya Nufus. Halo, selamat sore Aya. Ada informasi apa lagi selanjutnya di iNews sore? Ya, selamat sore Anita dan juga pemirsa. Selanjutnya di iNews sore, pemirsa, kami akan kembali menghadirkan beragam informasi menarik lainnya, di antaranya 74 kilogram emas dan uang ratusan miliar disita polisi saat menggeledah kafe di Jakarta Selatan dan di rumah di Sentul, Jawa Barat. Jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah tiba di kota Karbala, disemayamkan di makam Imam Hussein. Kobaran api menghanguskan pabrik pengolahan plastik di Jalan Kalibaru, Kecamatan Pakuaji, Tangerang, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar ditambah kencangnya angin membuat api cepat membesar. 13 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Petugas berupaya mencegah kobaran api menjalar ke pemukiman warga. Tidak ada korban jiwa, penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan Anda kembali menyaksikan iNews sore bersama saya, Aya Nufus. Ratusan korban investasi bodong karyawan Bank Mandiri Taspen menggeruduk kantor Mandiri Taspen Purwokerto, Jawa Tengah. Aksi nyaris ricuh pemirsa saat para korban yang seluruhnya pensiunan ini meminta bank mengembalikan uang mereka dan membatalkan kredit. Ratusan nasabah korban investasi bodong mantan karyawan Bank Mandiri Taspen menggeruduk kantor Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Jawa Tengah. Aksi demo diawali dengan melakukan long march sejauh 1 km menuju kantor Mandiri Taspen Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Sambil meneriakkan yel-yel, mereka juga membawa sejumlah poster yang berisi tuntutan batalkan kredit. Nyaris terjadi kericuhan ketika ratusan korban investasi bodong ini berusaha meringsek masuk kantor cabang Mandiri Taspen Purwokerto untuk menyegel kantor tersebut. Para korban yang seluruhnya adalah pensiunan ini dihalau oleh petugas keamanan yang dibantu aparat kepolisian. Sehingga sempat terjadi aksi saling dorong antara para korban dengan pihak keamanan.
Masa yang sudah terbawa emosi menuntut pihak Mandiri Taspen Purwokerto untuk mengembalikan uang mereka serta membatalkan kredit. Pasalnya, akibat ulah dari salah satu karyawannya yang menjanjikan simpanan investasi, mereka kehilangan ratusan juta rupiah. Bahkan mereka juga harus mencicil bunga kredit sebesar 5 juta rupiah tiap bulannya. Harus tanggung jawab karena terjadinya di sini, dan pada saat itu juga yang bersangkutan masih menjadi tetap pegawai aktif di sini, dan kami rasa itu juga bagian atasan semua direksi juga tahu karena pengajuan itu diketahui oleh atasan. Setidaknya ada 127 pensiunan yang menjadi korban investasi bodong karyawan Mandiri Taspen Purwokerto dengan total kerugian mencapai 27 miliar rupiah. Pihak kantor cabang Mandiri Taspen Purwokerto sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan dari para nasabahnya. Sementara itu, para korban mengancam akan mendirikan tenda untuk menginap jika Mandiri Taspen tidak mengembalikan uang mereka serta membatalkan kredit. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus akap dan minibus terjadi di jalur Tengkorak, Surabaya, Mojokerto, kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, pemirsa, di mana pengemudi minibus tewas seketika, sementara pengemudi bus terluka akibat terjepit kabin bis. Diduga kurang waspada, ugal-ugalan dan tidak mau saling mengalah, sebuah bus antar kota antar provinsi jurusan Surabaya Jogja terlibat tabrakan adu banteng dengan sebuah minibus dari arah berlawanan di jalur Tengkorak Surabaya Mojokerto, kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan ini bermula ketika bus akap milik perusahaan Otobis Mira yang melaju kencang dari Surabaya menuju Mojokerto hendak mendahului sebuah kendaraan di depannya. Di saat bersamaan muncul sebuah minibus yang melaju dari arah berlawanan. Oleh karena tidak ada yang mau mengalah, akhirnya bus langsung menabrak minibus yang menyebabkan kedua kendaraan ringsek. Polisi dan warga sempat kesulitan mengevakuasi korban karena kedua pengemudi, bus maupun minibus terjepit kabin kendaraan akibat kerasnya benturan. Pengemudi minibus Agung Prastio Adi warga Keranggan Mojokerto tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara itu pengemudi bis Aftoni Ilman yang juga warga Mojokerto dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Coba, awalnya kita nyalip, ya masih kan sebelahnya kan masih ada buangan, nah mobilnya itu nggak mau ngerem, dari jauh kenceng aja. Selain mengakibatkan satu korban tewas, kecelakaan itu juga menyebabkan arus lalu lintas jalur Surabaya Mojokerto macet panjang. Sementara itu, untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini bangkai kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Pos Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore bersama saya, Aya Nufus. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Amerika Serikat dilaporkan kembali serang Iran. Hal ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ledakan terlihat di kota pelabuhan Chabahar, Selatan Iran. Rekaman gambar ini dipublikasikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di media sosialnya. Belum diketahui pasti tanggal pengambilan rekaman, namun Trump merilis video setelah menyatakan gencatan senjata dengan Iran berakhir. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM telah menyatakan serangan untuk melemahkan kemampuan militer Iran. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran, pemirsa, kembali meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran menargetkan 85 situs militer Amerika Serikat sebagai respons terhadap agresi militer Amerika Serikat. Selain itu, pembalasan ini juga sebagai janji-janji yang dilanggar oleh militer Amerika Serikat. Iran serang AS dengan rudal balistik dan drone. Sementara itu, pemirsa, Garda Revolusi Islam Iran berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Reaper di Koraj, Iran. Konflik ini kembali memanas usai Iran dan Amerika Serikat saling serang.
MQ-9 merupakan drone pengintai dan mampu membawa senjata berpemandu presisi. Iran Amerika Serikat kembali memanas. Pemirsa, AS klaim Iran kembali melakukan serangan ke kapal komersil di Selat Hormuz. Pasca serangan tersebut, AS melakukan serangan balasan ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Iran Amerika Serikat kembali memanas. Amerika klaim Iran kembali melakukan serangan ke kapal komersil di Selat Hormuz. Akibat serangan pada Senin malam ini, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran. Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat telah mengonfirmasi serangan Iran ini. Pasca serangan Iran di Selat Hormuz, Amerika Serikat membalas dengan menyerang di wilayah selatan Iran. 7 ledakan mengguncang Pulau Qesem, Iran. Serangan udara Amerika Serikat juga menargetkan kota pelabuhan Bandar Abbas di Iran Selatan. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata 60 hari yang ditandatangani kedua negara di Swiss. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan tersebut muncul setelah Iran dan Amerika kembali saling serang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Ia juga mengecam pemerintah Iran dengan menyebutnya gila setelah kedua negara saling serang. Trump mengatakan para negosiator AS dapat melanjutkan pembicaraan jika mereka menginginkannya, namun ia menilai hal tersebut buang-buang waktu. Fire over. Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. Sementara Kepala Negosiator Iran Muhammad Ghalibaf merinci pelanggaran utama pada MOU atau Nota Kesepahaman oleh Amerika Serikat. Dalam akun media sosialnya, Ghalibaf menyebut bahwa AS telah melanggar peraturan Iran di Selat Hormuz. AS juga disebut terus melontarkan ancaman serangan lanjutan. Kemudian ia menyebut Amerika Serikat kembali berlakukan sanksi terhadap sektor minyak Iran, peluncuran serangan ke wilayah selatan Iran, hingga masih berlanjutnya serangan agresi militer Israel. Sebelumnya, Iran dan Amerika Serikat kembali saling serang. AS mengklaim bahwa Iran meluncurkan serangan ke kapal komersial di Selat Hormuz. Kemudian AS melakukan serangan balasan ke pelabuhan Bandar Abbas di Iran Selatan. Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini patroli di perairan Timur Tengah. Patroli ini, pemirsa, untuk mendorong keamanan dan stabilitas Timur Tengah. Angkatan Laut Amerika Serikat menerjunkan lebih dari 20 kapal perang untuk patroli setelah serangan dilancarkan Amerika ke Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis serangan ke Iran atas arahan Panglima tertinggi. Serangan tambahan ke Iran ini untuk melemahkan kemampuan Iran yang kerap mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Iran atas tindakan agresi baru-baru ini terhadap kapal komersial dan sipil yang melintasi jalur pelayaran internasional. Pemirsa, peti jenazah mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah tiba di kota Karbala. Jenazah Ali Khamenei disemayamkan di makam Imam Hussein. Jutaan pelayat sambut peti jenazah Ayatollah Ali Khamenei saat tiba di kompleks makam Imam Hussein. Para pelayat berebut memegang peti jenazah Ali Khamenei sebagai bentuk penghormatan terakhir. Jenazah Ali Khamenei kemudian disemayamkan sebagai bagian dari prosesi pemakaman kenegaraan. Setelah disemayamkan, jenazah kemudian diterbangkan kembali ke Iran.
Jenazah Ayatollah Ali Khamenei akan dimakamkan di makam suci Imam Reza di Mashhad sesuai wasiat Khamenei. Sebelumnya pemirsa, ribuan orang berkumpul di makam Imam Ali pada hari Rabu untuk prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei di kota suci Najaf, Irak. Ribuan pelayat berdesak-desakan mengarak peti jenazah pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang diselimuti bendera Iran. Prosesi pemakaman ini dimulai Rabu pagi di area jembatan Kufa sebelum melewati kota. Upacara pemakaman di Najaf berakhir setelah peti jenazah Khamenei tiba di komplek makam suci Imam Ali bin Abi Thalib. Kerumunan warga juga mengiringi truk yang membawa peti mati Khamenei bersama beberapa anggota keluarganya. Beberapa pelayat juga terlihat mengibarkan bendera Irak dan Iran, menandakan kedua bangsa tersebut memiliki darah dan jiwa yang sama. هذا التشييع المهيب للسيد الخامنائي الشهيد يعبر عن تمسك ووحدة الأمة الإسلامية ورفضا لهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية، وأن هذا التشييع في إيران وفي العراق يدل على أن السيد له مكانة في المجتمع الإسلامي، في المجتمع. Setelah upacara di Najaf, jenazah Khamenei dijadwalkan akan dipindah ke kota Karbala. Prosesi pemakaman yang berlangsung selama beberapa hari ini dijadwalkan berakhir pada hari ini di kota Mashhad, Iran Timur Laut, tempat Khamenei akan dimakamkan. Pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas dalam operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada 28 Februari. Putranya Mujtaba Khamenei kemudian diangkat sebagai penggantinya. Pemirsa, polisi sebut oknum penyelenggara negara diduga terkait suap, tindak pidana pencucian uang serta korupsi di 3 kasus besar. Kami hadirkan informasi saat lagi, tetaplah di iNews Sore.